Berarti nganggap remeh sama ibadah. Kata Rasulullah, barang siapa yang anggap remeh terhadap ibadah, keinginan tidak pernah terwujud. Pusing gak bu? Ruwet tau gak? Jengkel gak? Itu manakala efek daripada kita bihamil ayat. Susah mikirin urusan keluarga, punya mertua judes tak kami bilang. Ada nggak di sini? Anak pada durhaka ngelawan sama orang tua, ada nggak? Punya suami selingkuh melulu, ada nggak? Ada nggak? Bakal ngaku walaupun banyak. Tapi walaupun nggak ngaku, keciri laki-laki tukang selingkuh bukan nyerang beda. Betul. Terus apa lanjut? Manakala kepusingan, kesulitan kita dalam kehidupan keluarga itu juga efek karena kita meremehkan urusan ibadah, terutama sholat 5. Manakala bisyanil walad, anaknya pada durhaka, anaknya pada ngelawan, yang satu tukang mabuk, yang satu tukang main, yang satu judi online, bermacam-macam. Susah diatur. Itu juga bisa jadi efek karena orang tuanya kurang ibadah. Manakala binuksani ribhi ma'isyah, dagangnya bangkrut melulu, usahanya sial melulu, udah kerja di PHK lagi, benar apa benar? Sehingga ekonomi jadi kesulitan. Bisa jadi itu juga efek lantaran kita meremehkan urusan ibadah. Tapi insya Allah kalau kita sholatnya rajin, ngajinya rajin, berdoanya rajin, apalagi tahajudnya rajin, semuanya akan serba dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sholatullah ala toha, sholatullah ala Yasin. Banyak lelaki buaya. Ada nggak di sini? Apa sih laku buaya? Tahu nggak laku buaya? Tahu kata kalian? Banyak lelaki bantuin ya bu, masa saya dulu supaya kompak. 1, 2, 3. Banyak lelaki bu sama istri enggak tuh, kalau nyanyi pinter deh bu, nggak jajan dari pasti bisa. Luar biasa cerdas. Ulangi. Banyak lelaki bu, buaya darat apa buaya laut nih? Banyak lelaki bu sama istri enggak alasan berangkat kerja, padahal ke rumah janda. Waduh, ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Tapi kayaknya yang duduknya di belakang ya. Terus kecil bukannya pada beda. Ibu-ibu boleh nggak suaminya nikah lagi? Enggak. Kalau selingkuh, daripada selingkuh mendingan kawin. Betul Pak? Kalau selingkuh Allah marah, Rasulullah marah. Betul. Mertua juga marah. Tapi kalau kawin lagi cuma istri yang marah. Betul. Allah nggak marah. Kenapa boleh sih? Sengkiu ma tobalakum minan nisa. Sangkihu wahai lelaki, nikahlah kalian semua. Dengan perawan mangga, dengan janda silahkan, dengan nenek-nenek los aridoyan. Masna 2,
Wasulasa 3, warubah 4, jatahnya 1 laki-laki, istrinya 6. Cocok nggak Pak? Akur nggak Pak? Tapi jangan senyum dulu. Yang boleh 2, 3, 4, nggak semua laki-laki, tergantung modelnya, tergantung potongannya. Kalau model Panurah boleh nggak? Nggak. Pak Camat boleh nggak? Tukang ojek haram. Tukang ojek jangan istri 2, istri 1, bengek. Begitu, betul. Kurang sandang, kurang pangan, kurang jajan, kurang perawatan, kurang pengobatan, durhaka bikin sengsara anak mertua. Betul. Ini mah baru bisa kerja sedikit, nyari duit sedikit. Lagunya tengik. Ada nggak di sini? Bapak-bapak yang lagunya tengik ada nggak? Anak lah kalau ngelarang lagunya tengik. Endi wonge. Yang kecilnya hitam ya. Pantes ini ramas aja. Terus apa lanjut? Ada yang suaminya tidur aja. Di wongnya selaki turu bae. Wong lanang sing turu. Hai lancar perjalanan. Ora gelem lungama. Aja pengen telonan matekan akeh. Betul. Kalau anak bebek walaupun ratusan asal dilepas terbang ke sawah balik-balik warna dewe. Betul. Tapi kalau anak manusia jangankan ratusan, 1 masih di dalam perut sudah makan biaya. Benar Bu? Tiap bulan periksa, bayar nggak? USG, bayar nggak? Pakai apa bayarnya? 4 bulan selamatan nggak? Apa namanya? 4 bulanan serabian, anak simpunaran. 7 bulan selamatan lagi, biaya lagi. Benar Bu? 9 bulan 10 hari persiapan melahirkan segala rupa dibeli sampai ya, mending lamun melahirkan normal cukup 500.000 buat dokter Pak Haji. Tapi zaman sekarang dokter makin banyak, bidan makin banyak, tapi melahirkan hese. Betul. Sayangnya sampai di section. Betul. Biayanya puluhan juta. Masih di dalam perut udah makan puluhan juta. Ya Allah. Udah lahir, sembelih ayam lain apa nih? Kuputan lain lagi, dapat 7 hari, 40 hari. Kita cukur, kasih nama, sembelihkan wedus, apa namanya? Ya Allah, nggak berhenti orang tua membiayai ikhlas nggak Bu? Padahal nyari duit nggak saking gampangnya, benar? Dapat ngumpulin 100, 200, 1 juta, 2 juta, manakala setelah kumpul berbulan-bulan habis hanya 1 hari untuk membiayai anak. Betul. Ikhlas enggak? Ridho enggak? Insya Allah kalau ikhlas ridho membiayai anak, baik pendidikannya, buat makannya, buat jajannya, buat keperluan hidupnya, setiap tetes keringat orang tua berkorban untuk anak akan dibalas surga oleh Allah. Tapi sebaliknya ada orang tua yang tidak peduli sama anak-anaknya, bisa cuma ngendok, ordo pengen dong. Ada yang begitu, ada tidak peduli sama anak-anaknya. Betul. Ancaman Rasulullah. Man la yahtamul iyad. Allah. Nah, pas kalau ngomong. Man la yahtamul iyad. Man la yahtamul iyad. فَلَيْسَ لَهُ لِلْجَنَّةِ نَصِيبٌ. Barang siapa yang tidak pernah pusing mikirin anak, gak peduli sama anak,
nggak mau tanggung jawab sama urusan anak. Masa bodoh main nih anak, mau ngaji, mau nggak, mau belajar, mau nggak, mau sekolah, mau nggak, mau makan, mau nggak, masa bodoh. Ada nggak yang begitu? Bukan ada lagi, betul. Kalau ada suami seperti itu, walaupun sholatnya rajin, ngajinya rajin, ibadah rajin, falaisa lahu lil jannati nasib, dia tidak ada jatah di dalam surga. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Karena anak-anak adalah amanat dari Allah Subhanahu. Khatumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fawsiu alaihinna al-qiswata wan nafaqah yuwasi'illahu alaikum fil arzaq wa yufassih lakum fil a'mal kama takununa yakunu Allahu lakum. Artinya ya Allah dari tadi kan ngerti lagi. Mau ngerti nggak? Kau ambil mereka dengan amanat Allah. Istri adalah amanat Allah, anak adalah amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kau halalkan mereka dengan kalimat Allah akad nikah. Benar Bu? Fausiu alaihinnal kiswata wan nafaqah, pesan Rasulullah, sejahterakan mereka baik sandang maupun pangan. Kalau seorang suami sudah bisa mensejahterakan istri, sandang maupun pangan, Allah akan membalas dua perkara. Yang pertama, yuwasillahu alaikum fil arzaq. Dan yang kedua, wa yufassih lakum fil a'mal. Allah akan membalas dua perkara. Yang pertama, suami akan diberikan rizki yang melimpah. Yang kedua, suami akan diberi umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ada seorang suami tega menyiksa istrinya, menyengsarakan istrinya, tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, Allah akan menghukum dua perkara kepada suami. Yang pertama, rezekinya seret. Yang kedua, umurnya pendek alias gelis mod. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita doakan suami-suami, ibu-ibu adalah suami yang soleh. Ciri-ciri suami soleh bertanggung jawab pada keluarga dan tidak pernah menyakiti keluarga. Bu, di sini ada suami yang suka nyakitin istri? Ada nggak? Marah-marah tuh sama istri, ada nggak? Padahal anak udah diurusin, rumah udah disapuin, benar Bu? Baju udah dicuciin, makan dimasakin, ngopi diseduhin, bahkan kopinya dapat beli istri. Benar apa benar? Tapi masih marah-marah bedi-labi, marah-marah saja sama anak, sama istri. Itu namanya suami gob. Bantuan ya Bu. Kalau ada suami marah-marah terus sama istri, padahal segala-gala udah diurusin, baju udah dicuciin, anak diurusin, makan dimasakin, tapi masih marah-marah saja ke istri, itu namanya suami gob. Jangan bilang kata saya Bu Haji. Ini kata Ba'dul Hukama. Sittu khisalin yu'rafu bihinnal jahil. Sittu khisalin yu'rafu bihinnal jahil. Sittu khisalin yu'rafu bihinnal jahil. 6 perkara ciri-ciri suami gob. Ada berapa Bu? Ada berapa Bu? Gak usah kabeh-kabeh, yang dijelasin satu aja. Apa? Al-ghadabu fi ghairi syai'. Salah satu ciri laki-laki goblok adalah marah tanpa alasan yang benar. Betul apa betul? Padahal anak udah ngurusin anak capeknya luar biasa. Benar Bu? Baju udah dicuciin, masak, makan udah dimasakin. Benar? Rumah udah diberesin luar biasa. 24 jam perempuan kerja di rumah. Betul apa betul? Ngurusin rumah tangga non-stop tanpa ada gaji. Betul apa betul? Tanpa ada gaji. Kasih duit. Itu buat resiko dapur. Betul apa betul? Resiko dapur walaupun sehari dikasih 1 juta pasti habis Mas. Buat biaya sekolah, buat beli gas, buat beli beras dan sebagainya. Ini Bu kalau malam habis layani suami dikasih duitnya. Nah, benar. Bu, kalau malam habis ngelayanin laki dikasih duitnya 100.000, 50, 10.000, 1.000. Ya Allah, nggak 1.000 aja.
Ya Allah. Mas tahu Jablay tahu? Mas tahu Jablay enggak? Jablay dongdot satu kali melayani hidung belang bayarannya berapa? 500.000. Itu kan ecek-ecek. Kalau kelas VIP ratusan juta. Betul. Padahal itu haram. Yang haram saja berharga, apalagi yang halal semestinya lebih berharga. Betul. Tapi nyatanya orang taman olahraga, orang taman Ciruas 40 tahun melayani suami sampai bubar itu tidak pernah dapat bayaran. Betul. Selalu gerak. Ikhlasnya aku. Ikhlasnya yang benar. Ikhlas enggak? Apa sih rahasianya? Apa rahasianya? Ibu-ibu taman Ciruas padahal kagak dikasih bayaran tapi ikhlas terus sama suami melayani suami. Betul. Berpuluh-puluh tahun. Apa rahasianya? Ternyata kata Rasulullah, barang siapa istri melayani suami dengan ikhlas, dikasih duit, kagak dikasih duit, dibayar nggak dibayar, kalau ikhlas melayani suami, upahnya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya wajar perempuan kalau mati punya suaminya ridho, langsung masuk ke surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Makanya ibu, kalau suami ngajak, suami Noel, walaupun lagi sibuk masak, balangin di kompor. Utamakan melayani suami. Insya Salatullah ala toha, Salatullah ala Yasin. Mudah-mudahan yang baca sholawat rumah tangganya bahagia, suaminya setia. Ada nggak di sini suami yang tidak setia? Ada? Mana orangnya? Yang bajunya putih apa hitam? Bu, burung Garuda melayang, bantuin ya. Burung Garuda melayang lang, jatuh ke laut menimpa karang. Betul. Bantuin ya Bu. Burung Garuda melayang, jatuh ke laut menimpa, masih muda disayang, udah peot lalu dibu. Ada enggak yang begitu? Suami yang begitu ada enggak? Sama istri teganya luar biasa ada enggak? Mana orangnya? Kalau ada laki-laki model begitu enaknya diapain ya? Makanya ibu-ibu sholatnya yang raj, tahajudnya yang raj, puasanya yang raj. Insya Allah kita akan dikaruniai suami yang soleh. Mohon kepada Allah mustajabah. Kalau kita bangun malam minta kepada Allah, suka bangun malam enggak? Ngapain aja? Wes. Iyyakum waddaman. Maddaman hunna nisaun fihinna rajulun jahilun fasik. Takutlah kamu akan wanita yang banyak darah. Wanita yang banyak. Apa wanita yang banyak darah? Itu simbol daripada wanita yang cilaka 12. Wanita yang berada dalam bahaya. Siapakah mereka? Hunna nisaun fihinna rajulun jahilun fasik. Wanita-wanita yang ada di bawah naungan suami yang jahat, yang fasik, lagi pendosa. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati cari suami, hati-hati mencari man. Kenapa? Tetap ketika kita salah memilih suami,
Salah memilih pilihan, yang jadi korban adalah kaum wanita. Betul apa betul? Terus apa lanjut? Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Gara-gara laki turu bae orang gelem magawe, akhirnya wong wadon ora tega ngedelang anak ora belang, ngedelang anak putus sekolah. Akhirnya terpaksa wong wadon terjun ke lapangan mencari do. Wong wadon pada lunga isuk balik. Sesuai pegawainya orang sedoh raja pak ya. Wong wadon pada lunga isuk balik. Itu mah pegawai pabrik. Yang kasih mah pegawai di Arab Saudi, terbang bertahun-tahun berbulan-bulan saking pengen kebikin room. Nungguin dari suami gak kebikin-bikin. Padahal suaminya ngojek dari pagi sampai sore dapat duit 50.000, beli rokoknya 45. Sisanya berapa? 5.000, boro-boro bikin rumah buat jajan aja nggak cukup, benar-benar. Makanya mas, kalau penghasilan pas-pasan entah ngerokok. Betul-betul. Leher ya rokoknya. Coba kalau kita kumpulin 45.000 kali 10 berapa? Kali sebulan berapa? 1,5 juta bisa buat beli bata 3.000. 1 bulan aja jatah rokok bisa beli bata 3.000. Berarti 1 tahun bisa bikin rumah. Alhamdulillah. Jatah rokok saja. Betul-betul. Makanya mau mulai besok berhenti ngerokoknya. Akur-akur. Lambe biru bekas merokok. Paru-paru geseng bekas merokok. Anak mas susah. Betul-betul. Yang untung yang punya pabrik rokok. Ternyata yang punya pabrik rokok itu orang Cina. Luar biasa penghasilannya dari penjualan rokok. Per bulan itu ratusan miliar, bahkan bisa triliunan. Ya Allah. Hebat nggak tuh? Hebat nggak? Yang nggak hebat siapa? Tukang ojek. Insya Allah, punya duit sedikit habis buat beli rokok. Anak-anak jadi kor. Terus apa lanjut? Bu, nanti dilanjutkan oleh suami saya. Lu tahu suami saya? Iya siang nih. Tahu suami saya? Haji Sobari yang paling ganteng. Berjuta-juta ikan di lautan, hanya satu ikan layang-layang. Berjuta-juta pria yang tampan, hanya Haji Sobari yang ku sayang. Jalan-jalan ke Cikupa, naik mobil angkutan kota, walaupun banyak kaum pria, tapi hanya Haji Sobari yang ku cinta. Tambahin satu lagi, makan durian. Tahu durian? Makan durian enak rasanya, kulitnya berduri seperti buaya, tampangnya keren, banyak duitnya. Itulah Haji Sobari laki saya. Kenapa sih Bu Haji malam-malam salah sorangan banyak? Kenapa Bu Haji malam-malam suami sendiri? Karena Pak Haji Maku kalau gak dialog kagak ngasih duit. Bu, kalau gak punya duit pusing gak? Puyeng gak? Nih kita salawatan lagi. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Lelaki gak punya, tuh cerdas dia boleh tahu aja. Lelaki gak punya apa-apa, serba ngirit. Betul. Alasan merapat. Itu merapat, cari yang aman. Cari yang aman. Dengan gak lama ya. Biasanya gak lama kalau ngangkat begini. Ayo kita lanjut. Sholatullah
ala toha salatullah ala yasin. Lelaki gak punya apa-apa, serba alasan lagi filing, padahal orangnya ada nggak suami yang pelit di sini? Sama istri pelitnya bukan main, sama anak pelitnya bukan main, dan sama selingkuhan. Long balik ke pindah-pindah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Di apa itu enaknya? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Dahab SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ali Sodari KKN. Kepada beliau kami persilakan. Fungsi. Pakai tuba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengarin bapak-bapak doang ini. Bu, pengen selamat. Kalau pengen selamat, nalikanya ada orang uluk salam, aja mingkem bae ngobrol bae. Ulangi sekali lagi supaya selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah para alim ulama, para kiai, para ustadz wa ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga ketua Majelis Talim Al-Hidayah, semuanya yang saya banggakan. Guru kita bersama Bapak Ustadz Jamam, juga Bapak RW, Bapak RT, semua yang hadir yang saya hormati, Bang Seregar kita beserta istri yang saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir yang saya hormati, teristimewa penitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan, tim hadrah yang saya banggakan. Penceramah kita Ustazah Haji Hafsah yang saya sayangi dan yang saya cintai. Itu istri saya tadi itu. Berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik di atas dunia, hanya Haji Hafsah yang ku cintai. Engkar boleh dia mah. Karena biasanya ibu-ibu mah pengennya di mana? Bisa beliin kalung yang gede, gelang yang gede, rumah yang bak, duit yang bak, mobil yang bak. Penyakit ibu-ibu nak saya mau. Kalau semuanya difasilitasi oleh sang suami sesuai dengan kemampuan suaminya masing-masing,
masih merengut beka salaki, monyong beka salaki, ngambek beka salaki, diinjak gorokannya. Anak sing ngelok monyong ka salaki ada yang suka monyong ka salaki ada. Kaciri, orangnya mah cantik-cantik ibu-ibu nih taman nih, tapi rupanya judes-judes ini. Terus ini Bu, lanjut. Waktunya kita tinggal setengah jam. Kita manfaatkan sisa waktu kena doa akan tiba. Terus ini Bang Saregar, lanjut. Itu mau tergantung penitia ya. Terus kalian mau berbahagia. Ini acara apa Bu? Isra wal Mi'raj. Supaya ada buahnya. Isra itu berjalan. Ibu-ibu dari rumah ke sini namanya Isra. Mi'raj naik. Bapak-bapak nanti malam naik ibu-ibu namanya Mi'raj. Bang mau Mi'raj enggak? Gitu. Insya Subhanallah bi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Terus ini Bu, lanjut. Nabi kita Muhammad pada saat itu tahun kesedihan Bu. Nabi kita tahun duka cita. Nabi lagi sedih. Nabi apa aja Bu? Kurang kuat. Sekali lagi. Makasih anak-anak. Saya kan dulu tega Bu. Apa kesedihan Nabi kita pada saat itu? Yang pertama adalah ditinggalnya istri yang bernama Siti Khadijah, yang rela berkorban harta, benda, tenaga, pemikiran, dikuras demi agama, demi suami. Sudah orangnya kaya, cantik, pinter, akhlaknya bagus, sopan santun, ramah tamah. Sedih Nabi ditinggal sang istri. Contoh, kalau ibu-ibu misalnya mati, ibu-ibu misalnya suaminya sedih kagak Bu? Orang suaminya enggak sedih. Kenapa tidak sedih suami kita? Dia siapa yang sedih dong? Istrinya bacotnya kayak setan sama suami. Agor siapa Adra? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatin abadan wa nuril absari wa dinaina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawa wa harfiyati amdani wa sifai'an wa nuridu al-basari wa iyadina wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sallatullah Salatullah ala Yasin. Mantap. Lanjut kita. Bagaimana Bang Saregar, lanjut. Terus Bu. Baik, kita lanjutkan cerita Isra-nya. Nabi kita Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kendaraannya Bu, buruk. Tahu buruk Bu? Tahu kagak? Ibu-ibu enggak. Oh. Wawat dabatun abjadun terberkata buat buruk itu makhluk Allah, persiapan untuk Nabi kita Muhammad mengendarai. Pas tas abang alaihi, buruk itu lompat.
di depannya kanjang Nabi, saking pengen ditunggangi kanjang Nabi. Diomong sama Jibril, Allah tasdaqi ya buruk, fawallahi malakibuk. Adakah kamu tidak malu buruk? Demi Allah tidak ada yang naik kamu buruk. Sedih si buruk diomong Jibril. Kanjang apa buruk sedih buruk diomong Jibril. Pas yang atafal doa muncul keringetnya si buruk itu. Buruknya ngucur keringet, buruknya ngucur keringet, buruknya ngucur keringet. Wa Quran tentang si buruk walau diomong sama Jibril, Allah tasdaqi ya buruk, tenang si buruk, sampai sabar. Hatta wakibat kemudian buruk apa Nabi nunggang ke buruk, alhamdulillah, tuh berkat sabar mah disayang Allah. Orang sabar mah disayang Allah. Kayak ibu-ibu orang tangan nih, sabar. Ini nyeroba suaminya ngelimpuk ngedepok besaret, sabar. Alhamdulillah suaminya nganjang melulu, sabar. Alhamdulillah suaminya nikah melulu, alhamdulillah. Amin ya robbal. Istri yang soleh, amin ya robbal. Lanjut. Pantal aku Jibril anwayan anyasi. Nabi kita mau berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Di damping sebelah kanan adalah Jibril, yang sebelahnya adalah Mikail. Apa kata Jibril? Insil fasul ya hamna. Muhammad turun, sholat hamna tempatnya. Papa lama kagak cuma rukil. Hari-hari nunggang Nabi kita Muhammad minggu rohmani. Alhamdulillah. Bertanya oleh Jibril, oh Muhammad, iya Muhammad, ada di aina sholat, ada kamu tahu Muhammad ya Rasulullah? Muhammad saya tidak tahu Jibril, emang di mana Jibril? Semua gak tahu, emang di mana Jibril? Cuma itu. Sholat tadi tayyibah wa ilaihal mujawab, sholat tadi madyan, sholat tadi tulisan, sholat tadi telahum. Singkat lanjut. Nabi jalan. Pertek minta bunga di atas pertek. Bunga ini pada lanjut nih ya, oke dah. Terus nih Bu, kita penceramah ini tampil beda dengan penceramah yang lain. Terus Nabi jalan yang selauna fiyomin wa yasuduna fiyomin. Nabi melihat ada satu kaum yang sedang menanam sekarang dan tumbuh dan subur. Diambil buahnya makin banyak, diambil buahnya makin banyak, makin banyak. Kalau kagak mau dibawa aja ke mobil saya nantinya. Kan kalau kita ngasih pot bunga sebulan Syakban itu 700, 700. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Macam salawat 700. Subhanallah. Ibu mencium suami satu ciuman 700 ciuman. Makanya bulan ini salah langsung ya. Assalamualaikum, salah. Itu namanya amalkan nasi ngaji itu. Ngaji maka keliling kemana-mana tuh bola apa dia. Baju seragam suami yang dikeripitin. Mak sayang, pakai bedak mana 5 cm, gincu nikah luak mangan ayam. Bilang tidur sama suami baunya sopel. Ayah gitu ayah, ngejar mana-mana. Jadi ngaji itu amalkan. Apalagi ini bulannya bulan insya Allah. Lanjut. Terus. Yang selauna fiyamin wa yasuduna fiyamin. Nabi kagum melihat ada kaum yang nanam sekarang langsung tumbuh langsung diambil buahnya makin banyak, makin banyak. Ibu kalau nanam padi berapa bulan? 3 bulan. Nanam kelapa tahunan. Nabi kagum Jibril, ini orang apa Jibril ya Allah? Saya selama ini belum pernah lihat begini Jibril. Kok luar biasa? Apa kata Jibril? Itu mah orang taman. Alhamdulillah. Haula ilmu jahiduna fi sabilillah ta'ala. Tudha'afu lahum as-salat bisakin tuqbil. Itu mah orang taman yang menegakkan agama Allah. Ngaji nyarat.
sholat nyarat, zikir nyarat, baca Quran nyarat, sodako nyarat, dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Alhamdulillah. Sholatnya rajin, ngajinya kagak, minta akan diterima sholat. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sholatnya rajin, ngajinya kagak, Bang Rejal, tidak akan diterima sholatnya. Kenapa? Perlu ilmu pengetahuan. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Niat takbir ngadeg macapan rukun tumanina ikhtiar tumanina Allah sujud tumanina nunggu tumanina nunggu akhir baca kaya takhir selamat Nabi tadimu tamat awet sana ikan dikir bodoh kita apa tulir hawa ngisi tiamu sini dia bodoh ayat saman pasarkan pembinan mulidan animah ayat sambiran basiran muhtaqaniman. Cakep. Dari sini terus lanjut 5 menit lagi. Terus ya terus. Wawajah dari antoibatan. Nabi nemu baunya harum banget ya Allah, harum banget. Apa bu kalau bahasa samanya? Wangi. Apa bu? Kurang kuat. Sekali lagi. Supaya nyantol nih hati. Nanti ini duit makan rok-rok banget. Mungkin ngaji, mungkin judes sama suami. Bawa tas mah gede. Dalamnya bedak dengan kaca. Terus ada kue di wadahan. Ada yang ada. Terus ini terus. Lanjut. Nabi kagum sama Jibril ini bawa apa aja Jibril? Oh harum banget. Ini perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Yang bahwa ini adalah masjid ini pembantunya Fir'aun yang suka nyisirin anak Fir'aun. Siapa sih bu yang gak capek jadi pembantu? Kan capek banget, betul? Capek banget. Terus nih terus duduk masjidnya tuh. Mau nyisirin anaknya Fir, disisirin. Ini singkat ceritanya, Bu. Singkat. Nyisirin anaknya Fir, kan kayaknya capek banget masitonya. Siapa sih nggak capek jadi pembantu? Kan capek. Nah, itu kayaknya masihnya. Regar sisir dia mah mana sisir? Ya mana sih? Di kakinya diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillah, rugi Fir'aun, cilaka Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillah, rugi Fir'aun, cilaka. Sementara anak Fir'aun di depannya masih itu. Siapa yang gak marah dong? Orang tuanya digitu, marah banget tuh. Benar apa benar? Ibu kalau begitu marah gak? Marah. Ini juga Fir'aun berdiri. Anaknya Fir'aun. Kayak masih kok. Awalnya kira pun gak lagu. Adakah kamu? Tuhan sering saya kalau iya. Berarti bukan saya, bukan bapak saya tadi, bukan. Bahasa tamannya apa tuh kalau bukan? Duduk. Hari masih itu awalnya kalau belum berarti adakah kamu Tuhan sering bahasa kalau iya. Berarti bukan bahasa ya. Do.
Terus, masih itu saya bilangin sama bapak saya, silakan. Oh, langsung laporan berita acara ke bapaknya. Bapak, ada apa nak? Itu bujanya bapak itu bukan bapak Tuhan yang benar, swear aja. Berarti bukan bapak Tuhan, bukan. Dipanggil oleh pihak pada masih awalnya kira benar, adakah kamu Tuhan saya? Papa, iya. Berarti bukan saya Tuhannya, bukan. Masih itu kamu kan bukan saya, masih itu orang di sini semuanya ini Tuhannya nih, ini Tuhannya ini kata awalnya. Berarti kamu bukan, kamu makan dari saya. Suami kamu makan dari saya, anak kamu makan dari saya. Jadi bukan saya Tuhannya, bukan. Emang siapa Tuhan kamu? Jawab dengan lantang, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan saja Tuhan kamu adalah Allah. Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan saja adalah Allah. Luar biasa, akidah tauhidnya mantap. Alhamdulillah. Hemat siapa? Saya matiin loh. Kalau bukan saya Tuhannya. Isa dan Mikail ini silakan. Tapi cuma Fir'aun, kalau seandainya kata mau matiin saya, buat kuburan yang gede, buat suami saya, buat anak saya, buat saya. Urusan saya. Hai belakang darah, ambil kenceng yang gede tembaga. Dia ambil kencengnya, dia pikul sampai orang 20, gede kenceng. Udah dipotong belum? Ini lagi manggul ini. Kenceng tembaganya. Pokoknya berceramahnya beda lain dong daripada yang lain. Terus. Di mana Firaun? Di depannya masjid. Langsung dikasih air. Jika intinya mau ngegodok masjid, kalau zaman sekarang ibu ustazah pakai ini gas. Ngegolok. 2 tahun saya belajar ngegolak. Namanya gampang. Jangan macam-macam bangsa negara. Pencerahan nggak ada yang mau begini. Terus lanjut, digodoklah lakinya pertama, yang kedua anaknya. Ada anak yang masih orok, yang masih nyonyong, Ini nenek mah kuno banget. Ini sekarang kan zaman digital. Nenek mah kuno, nyonyong. Setuju bapak-bapak? Apa bapak-bapak nenek apa nyonyong? Nyonyong. Bapak-bapak hobinya nyonyong. Terus. Si orok ini nangis melihat bapaknya digodok. Bisa ngomong dengan izin Allah. Anaknya ngomong ke ibunya, ya Ummah, hi'i wala tatakasi fa innaka 'alal haqq. Ibu, ma, jatuhkan saya, wala tatakasi. Ulah ada undur mak demi agama mak, daripada kita nyembah Firaun. Lebih baik mati mak, surga bersama kita mak, Allah bersama kita. Ya ummati wala tatakasi. Nangis masih tolak. Enggak tega, kamu masih orang nak. 9 bulan 10.000 ngandung nak. 9 bulan 10 hari ngandung nak, berat melahirkan turun seberat. Orang sudah lama, kamu masih kecil, masih nyonyong. Bapak kamu digodong udah apa-apa, udah tua. Sampai nangis beneran saya. Terus. Ngomong lagi seorang ya ummah ki'i wala tataqas. Ibu jatuhkan. Wala tataqas, jangan mundur demi agamamu. Kita jangan sampai nyembah Firaun, Bu. Lebih baik mati daripada nyembah Firaun. Allah bersama kita, surga bersama kita. Langsung innalillahi wa inna ilaihi. Hebatnya masih tauhidnya mata, rela mati daripada nyembah Firaun. Makanya baunya wangi, beda dengan ibu taman, baunya badan. Mak sayang, yang duit ya lok-lok baik. Terus
Siap Adra. Ya Nabi salam alaika Rasul salam. Ya Allah, ibu kata mati saya sedang saya bisa merah membaca salawat kepada beliau untuk surga bersama Nabi Allah. Ya kita salam alaika ya Rasul. Ini belum selesai. Lanjut. Nabi jalan. Wa ta'ala qum tuqradu al wasifo. Nabi melihat jalur Jibril itu kenapa ada letanya panjang, Bu. Letanya apa? Ila tidak. Ila teh. Bahasa tamannya apa, Bu? Dawa. Ila teh. Udah dipotong belum? Ila teh. Gunting dari neraka jahanam, kuling ngobong. Wow. Terbang min arafan bilir. Langsung etak letanya keluar. Pas letanya keluar, Bu, metu diketak metu yang Jibril. Kesian mana itu, kenapa Jibril Allah? Metu mana dikeluar ketak metu mana? Ya Allah, dia dipotong cuman lagi. Dipotong ya Allah, Jibril itu kenapa Jibril? Ya Allah, kasihan banget Jibril, saya belum pernah lihat Jibril. Ini orang apa Jibril? Kasihan banget. Betul diketak mana? Ketak metu. Jibril ini ngapain ke Jibril? Ketak metu. Sampai ini bibir. Terus ini terus. Apa kata Jibril? Muhammad, hakulai khutaba'ul fitnah. Nanti ada umat andi kasih mengkononku. Wong memang tukang ngaji, mister bakeliling, tapi tukang ngarumpi. Wah, dilatih digun, retanya dikot, dilatih digun. Ketak. Ngaji makeliling itu kalau apa dia buat. Suami nungguin di rumah. Ngobrol si Kamsia, Romla, Satina, Satina. Ngobrol. Kamsia. Suami kamu bonceng janda. Bina itu lebih kejam daripada lihat ibu kalau sudah ngobrol sama perempuan sama-sama. Suami pengen ngobrol nggak diladenin. Aku apa kok? Mau berangkat ngaji salam kagak mau sulit. Wah, berangkat ya. Masya Allah. Makin judes. Tuh Bu, wanita surga itu ada 4 macam. Wanita goblok ada 4. Mana dulu yang dibaca? Surga do. Mudah-mudahan ibu-ibu semua ahli surga semuanya. Bapak-bapak diwanakin cocok nggak istrinya ahli surga? Yang pertama Bu, ahli surga itu wajhul malihun, wajahnya manis, dipandang sama suami mesem dari pupur melok, lekok. Disawang kasar nyir, punya duit nggak punya duit, nyir. Cok gali gacok. Yang kedua warisan pensiran apa sih? Buat dikit. Buat baca sholawat, baca Quran, madrasah apa-apa. Abang, jangan berangkat dulu dong. Kopi kan udah disiapin, jadi abang mah kopinya nggak ada, air putih aja. Minum tuh bang. Alhamdulillah. 101 gelas dibayarnya 700 Allah. Bulan sa. Oh iya, makasih ya. Terus Bu, kita lanjut aja pakai ikan. 5 menit sebentar lama. Iya, katanya mau pakai dia. Nah, saya menyangkut administrasi.
Iya kalau ceramahnya susah lama, kalau nggak sesuatu nggak doa sama kiai Bang Rega. Tapi lihat dulu dong ceramahnya bagus apa kagak, kan begitu. Ini kayaknya bagus banget. Terus ini terus. Tunggu. Ibu-ibu dibandingkan sodako 40, makin miskin orang 40 dipanggil setiap hari dikasih makan. 40 dipanggil dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan. Apakah terus dibandingkan sodako 40 makin miskin, itu masih besar pahalanya menyiapkan makan, mudur-mudur kopi buat suami. Paling gampang ibu-ibu masuk surga. Mesem ke surga. Min ya Rabbal, min ya Rabbal, min ya Rabbal, min ya Rabbal, min ya Rabbal. Jujur Bapak-bapak, jujur nih, jujur Pak. Jawab nih Pak, jawab. Rumah tangga sudah 40 tahun, pernah nggak ditawarin sama istri? Pernah? Pernah belum? Tuh, boro-boro. Nunggu ditawarin sama orang dulu. Enggak direnceng mayo siap. Anak 50 maksa itu juga. Tapi insya Allah pulang dari sini ya ahli surga semuanya. Istrinya soleh. Bangsa, mau dipakai sekarang apa nanti? Ya. Sebagai popok mau retak mau. Insya yang lalu biarlah kita buka lembaran. Terus istri soleha menjadi istri yang ahli surga. Wajhun malihun walisan fasil, misalnya pas. Ada 4 wanita lagi yang ahli neraka, tapi bukan orang tanah, bukan orang Gunung Kaler, bibitnya dari sini. Bibitnya dari sini. Yang pertama wanita ahli neraka wajhun abisun. Disawang sama suami masem, merengut, manyun, mau melembung kayak ladungnya. Mula-mula anak suami. 1. Yang kedua warisan fatusun judes. Petus judes cerewet bawel cablak. Rumah tangga udah 46 tahun pernah manggil suami papa. Bapak Nira, kamrin. Hoi. Semuanya gua utama nurut baik. Dan kita laki nih jangan kita kuntalakan di laut merana. Anda di bahan iwak modal dari semua orang. Ini laki kagak sopan, bareng tukang iwak mah di pasar. Akan ini berapa sekiruan? Begitu ada stres aku. Sama tukang cengek mamanya kakak, mau sore sendiri, bapak dia derek, hoi. Ada yang begitu, ada. Mana? Jangan ada dusta di antara kita. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Ini bulan Syah. Kalau bulan Rajab menyucikan badan kita, mata kita selama ini buat apa? Mulut kita buat apa? Tangan kita buat apa? Sekarang bulan Saban menyucikan hati. Sucikan hati kita, bersih kita, jangan sifat hasud syirik dong. Pak Ibu kalau udah ngomong, Masya Allah. Saya mengaku benar punya suami Allah kejeblok gitu. Anak 5 kata kejeblok. Yang kompor tak. Allahu Akbar. Itu tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Tapi istri yang soleh, alhamdulillah. Bang, biarin Bang nggak punya kalung juga Bang, banyak yang nggak pakai kalung. Biarin nggak punya jalan juga, banyak yang pakai jalan juga. Biarin nggak punya motor, kita kan punya sepeda. Biar nggak punya sepeda, kita kan bisa jalan kaki. Biar kita jalan kaki kan banyak yang tertruk juga. Tuh istri yang soleha, nggak meres sama istri meres sama suami yang tidak sesuai dengan kemampuan suami, maka layak Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima amal ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Sama suami yang jangan pernah malam sama suami yang jalan suami tuh. Suami sendiri nggak pernah ngalem sampai keringatan silit-silit. Jelas apa tidak? Ini mama suami dusun sama suami. Suami datang dari kantor, suami datang dari
Iya itu apa namanya kerja sih Assalamualaikum salam buka kita setan bapak modal bapak siap di bentang setan kayaknya suaminya dek saya ceramah ke sobat dia enak banget didengerinnya. Iya tuh, dibandingkan saudara 40 parkir masjid, itu masih gede paling nyiapin makan buat suami. Makanya dia saya melakukan gak makan padang, gak makan latak. Tak kampak baik, kita beriman itu makan baik. Makanya saya mengatakan tak kampak baik. Apa jawabnya istrinya? Wih. Hanya apa jawabnya? Wih kayak bos. Termos di meja, termos di meja. Gula itu pakai tunggu dulu seorang di depan. Ayah gitu. Dusun nih ya. Ngaji menengin ditunggu. Apa dia bodoh. Akhlaknya jorek. Sama suami di depan suami kentut buruk. Buruk lagi Allah sampai jalan pret dosun nih ya. Ada yang begitu. Siapa terus? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Uang wadon sing jore akwake lamun makan kemecabla lagi ngajak selalu nolak iku wadon bareng mati tadi kuntilan salatullah ala taha salatullah uang wadon ngalunjak selagi pengen ngopi ora diladeni tapi turu ora dikeloni iku wadon bakal gelis mati anak Tuhan Alhamdulillah ilate digun biwire digun orang yang judes suka ngarumpi wis si Cimaning baik ya. Nabi jalan walau awajulan ya filah ini Nabi lihat ada orang yang lagi renang jadi foto belum pokoknya pacaran tampil beda dong tapi renangnya bukan di lautan air bersih tapi renangnya di lautan darah nanah di lautan darah nangis Nabi yang Jibril orang apa Jibril Allah bukan ada lautan yang bersih airnya bersih ini kenapa Jibril kok lautan darah nanah ada waktu cakok lagi renang minta tolong pengen minum
Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, itu nanti ada umat anti yang seperti itu. Hada mislu akili riba. Muhammad, nanti ada umat anti seperti itu, orang yang suka makan riba, minumnya nanah dengan darah, makanya waktu neraka jahanam. Dalam masa nanti orang taman berdiri semua. Dalam masa ada yang tidak berdiri, kayak kadang setan kesurupan. Orang yang suka makan riba kelempengan. Puyang ini. Iya. Makanya bu, undur ila man asfalamikum malatan dur ila man. Hei ibu-ibu, kalau harta kita tidak boleh lihat ke atas, lihat ke bawah dong. Sesuai dengan kemampuan kita yang ada, suami kita. Masa kita ini siapa? Ini mah gaya hidupnya tinggi, rabine tukang ojek juga ya kayak rabi bupati lah, paru-paru suaminya. Betul apa betul? Betul-betul. Masa kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Assalamualaikum. Salam ya abang. Dan dapatnya dia Seribu alhamdulillah bang. Itu kan hasil keringat abang. Assalamualaikum. Dan dapatnya dia 50.000 alhamdulillah bang. Itu kan hasil keringat abang. Assalamualaikum. Dan dapat duitnya cuma 25.000 alhamdulillah bang. Itu kan hasil keringat abang. Assalamualaikum. Dan yang dapat duit utangnya seneng. Udah nggak apa-apa, yang penting abangnya saya besok udah nggak rezeki. Tuh, alhamdulillah orang taman mah alhamdulillah. Satu juga nggak ada. Laki masih di motor. Mana duitnya? Suami lagi tidur juga. Operasi. Suami tidur. Ambat timbit. Di dompetnya duitnya banyak, diambil 1 lembar. Nah, jika ada istri ambil uang tanpa izin suami, maka kata Rasul itu dicap 70.000 maling. Kayaknya banyak maling sih. Yang lalu biarlah kita buka lembaran, sucikan hati kita bersih. Qanaah insya, sholat kita yang rad, ngaji yang rad, pikir yang rad, merumpinya beren, percuma rumpi. Dalam masa itu nanti jadi monyet. Orang yang suka ngerumpinya bu paling doyan nih. Tuh mama dikelak pusing. Lanjut. Insya Allah, amin ya robbal. Ibnu Hajar ditinggal ayahnya mati, masih kecil, sudah dewasa jarang ke kuburan, ngaji di kuburan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dekat kuburan bapaknya, mayat ngerintih. Tolong. Keluar up. Nggak langsung ngaji, kabur si Ibnu Hajar yang itu bapak wah, saya tadi jalan, si mayat ngerintih sampai keluar api. Apa kata bapak wahnya? Nah, dulunya si mayat ini waktu hidupnya orangnya mah pakai kerudung, orangnya mah ngajinya raja tapi suka makan uang riba. Coba ibu rajin, suami lagi tidur dulu. Bangun, setoran. Lihat orang yang suka ngambil duit begitu, tidak mungkin akan berkah. Banyak rumah tangganya berantakan. Kenapa? Tidak bisa menang ego, keimanannya tipis, hidupnya pengennya wah baik, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Betul? Syukur nikmat yang diberikan oleh Allah, jangan hidupnya gaya hidupnya ya Allah. Hidup sekarang ini genit-genit. Enak saya.
Pakai bedak juga ada 5 macam, 10 macam pakai bedak. Ini buat suami, ini buat kondangan dulu. Pas giliran nggak kebelian apa nggak kebeli bedak, buat wajahnya hitam semua. Insya, amin ya robbal. Udah, kesimpulannya Isra Mi'raj langsung datang ke Palestina, langsung sholat 5 waktu. Itu kewajiban kita. Apa sholat 5 waktu, Bu? Zuhur, asar. Cukup waktunya, Bu? Cukup sholatnya. Insya, kewajiban kita untuk sholat merupakan adalah hal kewajiban kita, kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semangat bermajlis taklim untuk menguatkan keimanan dan katakan persatuan dan kesatuan umat. Alhamdulillah. Makanya ngaji jangan berhenti untuk mengkokohkan keimanan tuh, tapi ngajinya diamalkan. Yang ngaji ganti seragam, tahun ini ganti seragam aja, seragam. Ini suaminya ngubang itu. Seragam lu nggak ada beda-bedanya sama suami. Juga senyakin nambah. Terus senyakin nambah. Bukan berikan senang kepada suami, tapi dia pegel sama suami. Ganti mana. Jadi sholat yang 5 waktu jangan yang karung kita sana. Loh di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, bisa ketiduran, subuh kesian. Pertama sih yang bilang, masih ini alpa, asar kagul amat, maghrib jalan-jalan, bisa nonton TV subuh kesiangan. Insya yang lalu biarlah insya. Seorang pemuda datang ke Rasulullah lagi itikaf di masjid. Assalamualaikum ya Rasul, ayah saya meninggal ya Rasul, ayah saya meninggal ya Rasul. Hei Bilal, tahan. Datanglah Bilal menemani adalah si mayit yang sedang mati. Ternyata kagak ada yang datang. Ya Allah, biasanya orang mati itu banyak yang datang, ini mah kagak ada. Ih, kasian banget. Biasanya orang mati banyak yang lain, ini mah kagak ada. Ya Allah, Akbar, kasian banget ini ya Allah. Ternyata pas dibuka, bukan manusia tapi bedul. Babi apa bedul? Babi. Lapor ya Rasul, ini bukan mayit ya Rasul, babi. Subhanallah, yang benar. Datang Rasulullah didoakan menjadi manusia biasa. Alhamdulillah. Pas mau dikubur, jadi babi lagi, lari, nggak ada yang umur. Takutan semuanya. Hei pemuda sini, tolong ceritakan apa perbuatan orang tua kamu masih hidup. Di dunia jadi babi, dikubur jadi babi. Nangis si anaknya, ya Rasul, tolong doakan ya Rasul, ayah saya ya Rasul. Ya Allah ya Rasul, tolong ya Rasul. Ayah saya jangan sampai seperti ya Rasul, kasihan banget ya Rasul. Jelaskan apa? Apa katanya? Ya Rasul, ayah saya nggak pernah sholat ya Rasul. Ibu saya nggak pernah sholat ya Rasul, nggak pernah ngaji ya Rasul. Cari duit melulu ya Rasul. Sholat kagak, ngaji kagak, kaya juga kagak ya Rasul. Udah diam, jangan nangis. Minum aja, minum. Alhamdulillah. Tuh, awas tuh. Didoakan sama kanjeng Nabi menjadi manusia biasa. Alhamdulillah. Apa kata Rasul? Hai sahabat, saksikan. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak ngaji, dibangkitkan kubur jadi babi. Wahai sahabat, saksikan. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak ngaji, dibangkitkan jadi babi. Babi lanang, babi wadon, babi lanang, babi wadon, babi lanang, babi bedul wadon, bedul lanang, bedul. Ibu cantik nih Bu, cantik. Suaminya ganteng, duitnya banyak, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Berarti ibu ditunggangi. Awas tuh. Bapak-bapak juga sama. Istrinya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Ini duitnya kelok-kelok banget. Berarti bapak-bapak nunggangi. Betul. Ayo kita ngaji.
Babi sholat enggak? Ngaji kagak? Tidur kagak? Makan kagak? Mandi kagak? Bayangkan coba. Ibu makan enggak? Mandi kagak? Tidur kagak? Sholat kagak? Ngaji kagak? Berarti yang tidak sholat tidak ngaji itu sudah jelas? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan waktunya ini Bang Siregar, nanti undang lagi dah. Undang lagi. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Mangga pertanyaan, dibuka kita pertanyaan. Ada? Oh iya, tadi ya. Mati. Untuk jemaah persiapan yang bertanya. Oh, buat jamaah. Oke lah. Yang sudah saya materi saya sampaikan ya. Nah, nih. Siap? Ibu-ibu siap? Ibu-ibu siap? Nabi kita diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahun duka cita. Tahun duka. Kenapa dinamakan tahun duka cita? Ayo. Hah? Oh, istrinya yang dicintai meninggal. Siapa namanya, Bu? Itu orang banyak, itu nggak jadi dah. Sebelah sini nih. Siap ya? Satu. Yang kedua, ibu-ibu, kita menjadi istri yang soleh ahli surga. Yang pertama, bagaimana istri kita yang ahli surga? Ayo. Apa, Bu? Yang merah, yang merah? Oh, wajahnya berseri, bagaikan bulan purnama. Bagus, tepuk tangan. Yang ketiga, ibu yang sini, sebutkan adalah wanita yang ahli neraka. Ayo. Ya, monyok. Yang kedua, Judas, Tetus, cerewet, cablak, ya. Satu lagi aja, satu lagi. Oh, dua lagi. Ibu, ada waktu Nabi Isra melihat orang yang letahnya dipotong, letahnya dipotong, letahnya dipotong. Ayo, orang apa? Oh, suka ngerung? Kalau berarti ini masuk di bangsa negarnya. Hah? Itu tuh. Yang pakai anak. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ibu, ada orang yang sedang renang. Orang yang sedang renang. Ayo. Ayo. Ya. Apa tuh, Bu? Orang yang suka memakan riba. Uang riba itu bagaimana, Bu? Kayak apa namanya, kita pinjam uang itu berbunga. Berbunga. Emang ada gitu, Bu? Ada. Awas, nanti kita makannya batu neraka jahanam, minumnya adalah apa namanya, darah dengan pun ada hadiahnya juga. Subhanallah. Buat kiainya ada enggak? Ih, nanti jamaah dikasih, kita mah enggak ada. Satu lagi. Oke, satu lagi, Bu. Yang mana yang belum sebelah sini? Belakang. Siap belakang. Satu lagi nih. Ya, Bu. Pertanyaannya yang saya kasih sama Ibu, siapakah istri Nabi kita Muhammad yang tercantik, yang hebat? Ayo. Kebanyakan ini mah. Ya udah tuh Ibu tuh, apa Bu? Siti A. Emang istri yang keberapa Siti Aisyah? Yang terakhir. Cantik ya? Soleha ya?
Betul, Siti Aisyah. Udah, siap. Yuk kita sama-sama baca istighfar mohon ampun kepada Allah. Ibu, bulan Sya'ban ini nanti kita ada malam nisfu Sya'ban. 300 cucuran rahmat. Ibu jangan tidur malam nisfu Sya'ban. Memperbanyak amal ibadah. Dosa-dosa kita diampun. Yang kita punya dosa minta maaf. Menyambut bulan suci Ramadan, kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita sama tetangga, sama orang tua dan lain sebagainya. Karena bulan malam nisfu Sya'ban kita berdoa mohon kepada Allah, semoga kita diberikan panjang diberikan sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang barokah, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Mitnya mana mitnya? Kasih sama ibu saja. Mana ibu saja nih? Ini baca istighfar ibu saja. Kasih. Yuk kita sama istighfar. Mohon kepada